absennya untuk mencek kehadiran adik-adik semua. Lagi Miss. Firawati, Ada Miss. Enggir, Ada Miss. Firamon, Claudia, Ada Miss. terima kasih karena kalian sudah hadir semua di dalam kelas saya. Oke, pelajaran kita hari ini adalah cintanya habis sih. Iya, Ya, sudah. Bisa pakai apa saja? Bisa penjelasan sudah tanpa tulis. Iya, Saya mengajarkan secara pelan-pelan ya. Iya, Apa toh? bisa, Oke. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang apa itu teks deskriptif. Adik-adik pernah mendengar apa tentang deskriptif teks? Pernah Miss. Oke. Apa yang kalian tahu tentang deskriptif teks? Menurut saya Miss, deskriptif teks itu mendeskripsikan sesuatu. Misalnya kami mendeskripsikan kebiasaan. Oke. Ya, terima kasih Berat. Itu jawabannya sudah diberikan oleh Kira adik-adik semuanya. Teks deskriptif itu menceritakan tentang sesuatu dengan menggunakan kata-kata khusus yang menunjukkan bagaimana sesuatu terlihat, terasa, atau berbau atau terdengar. Kalau untuk pengertiannya yang lebih lengkapnya tadi, descriptive text is a type of text that aims to describe or explain an object, place, or experience using this descriptive details. The main goal of a descriptive text is to provide a clear and detailed portrayal so that the reader can quickly imagine or understand the subject being describe the text. Oke. Jelas? Bagaimana adik-adik sudah paham tentang apa itu descriptive text? Descriptive text itu saya jelaskan dari pengertian itu menjelaskan tentang objek, place, atau pengalaman adik-adik setelah berlibur, entah itu berlibur kemana saja, atau adik-adik bisa saja mendeskripsikan tentang tempat kesukaan, hewan kesukaan, atau apapun saja itu. Oke. Untuk membuat teks deskriptif ini adik-adik melibatkan pemilihan kata yang tepat dan berorganisasian ide-ide sehingga pembaca yang membaca tulisan adik-adik dapat membayangkan atau memahami dengan baik objek, place, ataupun experience yang dideskripsikan oleh adik-adik. Lalu apa saja langkah-langkah umum dalam membuat teks deskriptif? Baik, pertama, adik-adik harus memilih subjek yang jelas. Tentukan pertama itu objek, tempat atau pengalaman yang ingin adik-adik deskripsikan dalam tulisan adik-adik. Pastikan ya adik-adik, subjek yang adik-adik pilih dapat memberikan gambaran yang kaya dan menarik. Maksudnya di sini itu adik-adik bisa menulisnya dengan pasti dan memahami tentu objek yang ingin adik-adik tulis. Lalu pemilihan kata-kata yang deskriptif. Gunakan kata-kata yang deskriptif dan spesifik untuk menggambarkan subjek. Berfokus pada kata sifat, misalnya kata benda, detailnya, dan kata-kata yang mengekspresikan suasana atau karakteristik unik. Seperti apa yang adik-adik rasakan selama liburan, senang, sedih, bahagia, atau campur aduk. Semuanya adik-adik harus tuliskan dalam teks itu adik-adik ya. Lalu susun struktur teksnya. Rencanakan struktur teks adik-adik. Biasanya teks deskriptif ini memiliki di antara pengantarnya, bagian utama dan penutup. Pengantar adik-adik memperkenalkan subjek atau tempat, experience atau apapun yang adik-adik deskripsikan. Lalu bagaimana dengan bagian utamanya? Bagian utamanya adik-adik itu sudah adik-adik memberikan deskripsi mendetail tentang yang adik-adik tulis. Dan penutup itu merangkum kesan keseluruhan dari tulisan adik-adik. Misalnya apa sekali kesannya dari liburan yang sudah adik-adik lakukan, apa sekali kesan yang paling adik-adik rasakan. Lalu gunakan detail sensori. Dimana tambahkan detail sensori seperti apa yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dicium, ataupun bahkan diciput adik-adik. Ini membantu pembaca merasakan pengalaman secara lebih intens. Sehingga apa yang ditulis adik-adik itu bisa tersampaikan disampaikan di pembaca. Lalu yang kelima tadi adik-adik organisasi, kronologis atau spasial. Susun deskripsi Anda berdasarkan urutan waktu atau urutan ruang tergantung pada konteksnya. Misalnya itu kapan terjadinya itu peristiwa. Ini membantu pembaca untuk mengikuti alur cerita atau mendapatkan gambaran yang lebih sistematis. Lalu hindari kata-kata umum ya, adik-adik dari menggunakan kata-kata umum yang kurang deskriptif seperti ini. Contohnya daripada mengatakan bunga, Anda dapat menggunakan mawar merah muda yang segar. Daripada adik-adik menggunakan kata bunga, itu terlalu membosankan ya adik-adik. Lalu bagian revisi dan editnya. Setelah menulis, adik-adik harus bisa meluangkan waktu untuk merevisi dan edit teks Anda. Perhatikan tata bahasa, struktur kalimat, dan pilihan-pilihan kata. Pastikan teks mudah dipahami dan mengikat pembaca. Lalu kita masuk dengan ciri-ciri teks. Itu tadi ciri-ciri dari teks deskriptif ya adik-adik. Oke. Lalu ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membaca salah satu teks deskriptif yang sudah ditulis. Kami minta kepada Tirto untuk membacakan teks deskriptif ini. Silakan Tirto, dari depan. Descriptive text example, the tranquil forest. In the area of the countryside lies a tranquil forest, a sanctuary of natural wonders. It is deep and at the towering canopy of ancient Christ, a vast symphony of rustling leaves and creeping birds envelops you. The sunlight filters through the lush green leaves, creating a liquid pattern on the moss covered ground. Airplanes sway gently in the breeze, leading past the glaze to golden floor. The air is crisp and frees the earth side of the damp soil as if the forest itself is breathing. Noble oak and maple trees stand like guardians, their study trunks down with edge of different moss. But song is always through the words, harmonizing with the positional rhythm of the wind. As you walk along winding path, you may encounter a breathing rock. Its clear waters flowing our small streams, inviting where it travels to rest by its side. In this serene heaven, time seems to slow down as the sunlight beams through the branches, lighting eternal pockets of light that dance upon the forest floor. The atmosphere is alive with the gentle calm insect and the positional story of small creature hidden in underground. As the day unfolds, the forest transforms the sunlight softens, casting a dark border on the foliage. Instead of plenty and the symphony of nature takes on non-sculptural melody, welcoming the creator of the night. Fireflies twinkle like in stars, illuminating the forest with their magical glow. This tranquil forest, with its majestic trees and harmonious sound,
making stories and connection with the natural world. It is timeless, temporary, but the beauty of the bird unfolds in every leaf, every rustle, and every kind of sound. Oke, jadi untuk teksnya itu menceritakan tentang hutan yang tenang. Di tengah ini menceritakan tentang place-nya itu di tengah pedesaan. Lalu kita mencocokkan dengan langkah-langkah penulisan yang telah dijelaskan tadi ya. Di bagian pendahuluannya sudah dia katakan bahwa suasana hutan yang menenangkan di tengah-tengah pedesaan yang terpencil terdapat sebuah hutan yang menenangkan. Itu sudah mengungkapkan rasa dari seorang penulis ini pada setiap langkahnya dan menyimpan kekayaan alam dan keindahan yang memikat. Lalu di bagian keduanya pengenalan keindahan alam. Keajaiban kanopi pohon kuno. Dia langsung mendeskripsikan apa saja nama pohon di hutan tersebut. Langkah pertama kita bawa kita ke di bawah kanopi pohon kuno yang menjulang tinggi. Dia sudah jelaskan tadi dalam teksnya. Daun-daun lebat menciptakan atap alami yang memberikan bayangan sejuk dan suasana yang hening. Lalu dia masuk ke dalam deskripsi visual hutan. Dia deskripsikan hutan ini sehingga ceritanya bisa sampai ke hati pembaca. Rumputnya sinar matahari menembus dedakai ya. Cahaya matahari yang bermain-main di antara dedaunan menciptakan pola yang indah di tanah yang ditutupi lumut. Dedakai yang tinggi ikut bergoyang-goyang dalam layan angin, memberikan sentuhan anggun di lantai hutan. Lalu dia juga masuk dalam pengenalan aroma dari udara. Dia di sini itu berusaha untuk membuat harus membaca itu masuk dalam cerita yang dia tulis. Dia menjelaskan tentang aroma segar tanah hutan. Udara di hutan ini begitu segar, membawa aroma tanah basah yang mengundang pernapasan dalam-dalam. Seperti hutan itu sendiri sedang bernafas, memberikan hidup pada setiap sudutnya. Lalu yang deskripsikan pohon-pohon megah, penjaga hutan, oak dan mafel. Itu yang mendeskripsikan tentang pohon-pohon yang dia sedang pohon-pohon oak dan mafel yang megah berdiri gagah sebagai penjaga hutan. Batang-batangnya yang kokoh dihiasi dengan bunga lumut yang memberikan kehidupan pada pohon-pohon itu. Adik-adik, apa kalian sudah bosan? Ibu lihat kalian bosannya. Tunggu sebentar lagi di masa selesai. Yang keenam, pertemuan dengan aliran sungai. Maaf ya adik-adik, suara riuh aliran sungai melangkah lebih dalam. Kita mungkin akan menemui suara aliran sungai yang riuh. Lalu yang mendeskripsikan atmosfer dan suara alam, atmosfer yang hidup dan harmoni suara alam. Lalu ia juga mendeskripsikan tentang puncak hari dan malam, transformasi hutan di siang dan malam. Kesimpulannya itu tempat perlindungan yang abadi. Inilah hutan yang ini adalah kesimpulan dari cerita yang saya tulis jadi. Inilah hutan yang tenang, tempat perlindungan bagi mereka yang mencari ketenangan dan posisi dengan alam. Yang elemen dari dedaunan hingga ke alam, terus mencapai keindahan dan keadilan diri yang terletak. Oke, jadi karena ibu sudah lihat kalian sudah bosan, bagaimana kalau kita berdiri dan menyanyikan sebuah lagu? Mau? Mau Bu. Oke. Lihat jadi dibuka dulu videonya. Kita semua akan berdiri dan bernyanyi bersama ya. Ini adik-adik, aku coba tapi ya untuk kalian pas semangat ya, karena ini sudah bisa ada di laptopnya ya. Bagaimana kalau kita nyanyi bisa ya? Buat kalian semangat kan? Oke? Iya Bu. Oke. Ini sebentar mulai dari kalian nggak boleh? Ini kita masuk deskripsi kan? Atau deskripsi itu sendiri? Itu kening, itu telinga. Dua kali ya, itu kening, itu telinga. Itu mata, itu hidung, itu pipi, itu mulut, itu pipi, itu mulut. Ayo, bisa tangkap? Sudah, mulai dari awal ya. Itu kepala, itu rambut, itu kening, itu telinga, itu kening, itu telinga, itu mata, itu hidung, itu pipi, itu mulut, itu pipi, itu mulut. Mau nyanyi apa? Cukup saya, oke. Sekarang, oke adik-adik, terima kasih sudah bersemangat kembali. Ibu akan baca di bagian kesimpulannya ya adik-adik. Kesimpulannya tadi itu, dengan setiap langkah yang diambil di dalam hutan yang tenang ini, kita merasakan keajaiban dan ketenangan alam yang memikat. Tulisan dari penulis ini dan bisa sampai ke pembacanya jika membaca itu juga serius membacanya tentunya. Suara hening daun, aroma segar tanah dan keelokan pohon-pohon megah menciptakan lingkungan yang unik dan indah. Ini dia mendeskripsikan apa saja yang dia lihat, aroma segar tanah dan keelokan pohon-pohon megah sehingga bisa sampai ke pembacanya. Hutan ini adalah tempat perlindungan yang abadi, mengajak kita untuk menjauh sejenak dari kehidupan sehari-hari dan menyatu dengan keindahan alam. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan di mana setiap elemen alam menyampaikan pesan kedamaian dan kehidupan yang selalu di dalam hutan ini. Bagaimana adik-adik? Mungkin adik-adik ada pertanyaan berkaitan dengan deskriptif teks? Oke, kalau tidak ada, ibu berpikir bahwa kalian sudah mengerti semua ini adik-adik, maka di menit terakhir ini, ibu akan meminta kalian membuat tugas ya adik-adik. Tugas ini dikerjakan di rumah. Tapi perlu diingat, saat kalian menuliskan tugas tentang deskriptif teks ini, kalian harus mengikuti langkah-langkah atau cara membuat teks yang sudah ibu jelaskan tadi, yaitu mulai dari pilih subjeknya yang jelas, pilih kata-kata yang deskriptif, susun struktur teks, gunakan detail sensori, organisasi kronologis atau spasial, dari kata-kata umum adik-adik ya. Jangan gunakan bunga lagi, gunakan gambar merah muda yang segar. Itu bisa lebih keren kata-katanya. Yang ketujuh, ciptakan keselarasan dan alurnya. Dan yang terakhir, jangan lupa revisi dan edit. Lihat lagi tulisannya sudah ditulis oleh adik-adik. Jika sudah mengerti, adik-adik sudah catat semua dari itu? Sudah bisa, oke, sudah. Baik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah meluangkan mengikuti pelajaran hari ini. Untuk menutupi pelajaran kita hari ini, saya minta kepada teman Tito untuk mengangkat dan membawa kita ke dalam doa. Silakan Tito. Kita siapkan nanti untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dan kerajaan menjadi akan datang. Rezeki di dalam surga, berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang salah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan,